Kami memulai trekking kembali dari pos 1. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, saya telah mencantumkan link di deskripsi cerita kami mencapai Genteng Songo dan awal dari Jakarta sampai di pos 1 Merbabu. Gak usah bingung, terutama bagi yang baru gabung di channel vlog saya ini. Kami fake traveler, tapi cerita kami original. Sebagian dari kalian selalu tidak sabar ketika menonton video gunung dengan langsung mencari puncaknya. Maka dari itu, keindahan puncak Merbabu saya taruh di bagian pertama dan selanjutnya cerita pendakian yang penuh lika-liku saya tempatkan pada bagian kedua dan bagian ketiga yang sedang kalian tonton ini. Oh ya, sebelumnya boleh dong saya minta kalian yang suka dengan cerita saya ini untuk mensubscribe. Wah, jelas gue kayaknya merusak konsentrasi suaranya nih. Jika tak suka juga tak mengapa, silakan langsung tutup videonya daripada Anda nanti maki-maki saya di komentar. Wih, Kembali ke cerita pendakian para fake traveler. semangat. Ini adalah Tapak Kaki Topan, anggota komunitas yang baru bergabung dan ini adalah debut gunung pertamanya. Saya yakin kami belum menempuh jarak 1 km dari pos 1, tapi kami harus berhenti sejenak menarik napas dalam untuk sekedar melemaskan otot bahu dengan meminum madu mengusir pundak kaku. Jalur ini kami memang belum menemukan tanjakan tajam dan curam. Sesekali kabut silih berganti bak penari yang ingin dinanti kemolekannya. Kabut terus bersolek agar tak terlihat jelek. Putihnya menghantar pemandangan yang sangat epik walau pada realitanya cukup membuat bulu bergidik. Belakang kena, depan kena. Sembari kabut perlahan cabut, Dodi memamerkan teknologi gadget terbarunya yang bisa mengambil 2 gambar dalam waktu bersamaan. Apakah ini yang dinamakan 2-in-1? Kita udah ketinggalan di depan nih. Saya pikir Sampo doang yang punya teknologi 2-in-1. Ternyata kamera handphone aja sudah 2-in-1 ya. Tommy yang kecapean. Saya menunduk bukan karena kecapean, tapi saya sedang menarik napas dalam dan mencoba menghirup oksigen tanah Merbabu dari sela-sela berpori tanah merah yang ada di bawah saya. Saya berharap mendapat kekuatan avatar. Anji si petualang. Intinya inti, core of the core. Inti dari inti sebuah pencapaian adalah ketaatan. Taat untuk mengikuti semua peraturan alam. Enaknya naik gunung tuh begitu. Olahraga naik gunung. Coba lo olahraga lain, lo doping lo kena skor nggak jadi juara lo. Kalau naik gunung kita doping nggak ada yang larang. Di puncak ntar ada. Diperiksa. Namanya direct option. Ahlinya ahli core of the core. Intinya inti. Intinya inti. Doping. Ini lari berarti ya. Jadi partikulasi yang bersinergi itu akan menghasilkan tenaga yang bisa mumpuni. Saya ada ketawa. Naik lagi. Baru segini tuh kata Mehmet. Ini mah core of the core tuh leader. Core of the core mulu. Tanjakan lumayan curam pertama kami lewati. Tanjakan yang sangat curam memang belum kami temui. Tapi sepanjang trek yang kami lewatin, ini adalah trek menanjak dalam radius beberapa kilometer yang melelahkan. Sayup terdengar suara-suara burung gunung yang merdu. Atmosfer gunung yang bikin rindu yang tak saya dengar bulan sebelumnya saat saya ke Sindoro dan terserang badai.
Jakarta. Istirahat. Oh, 900. Ke base camp udah berapa? Udah sejuta sendiri. Jeep doang tuh ke base camp dari Malang udah sejuta. Selamat Ciremai. Ciremai gunung tertinggi di Jawa Barat. Selamat tertinggi di Jawa Tengah. Baru ntar gongnya Semeru. Di Pulau Jawa. Yoi. Kristal memenuhi. Kristal itu. Malum lah orang gemuk. Biar nikotinnya ini ngerasap tubuh. Garam-garam keluar ini. Kopi kalau ada kopi aja. Di sela teman-teman beristirahat, Mehmet berkelakar betapa entengnya naik gunung tanpa membawa carrier. Topan menimpali candaan itu dengan gimmick dan saya pun ikut-ikutan. Lebih enteng ya kalau nggak pakai tas ya, jangan ya. Ada popper oh. Ada. Pegangnya kan. Iya. Dua lantai nggak pakai tas ya. Enak nggak pakai tas? Enak ya. Kayak gini kuat ya. Coba coba. Iya. Itu saking semangatnya, saking entengnya itu. Saking entengnya begitu. Anjir enteng banget ini mah. Anjir bedanya jauh banget ini. Beda ke siapa ya? Kami beristirahat lumayan lama di sini. Candaan dan kelakar-kelakar tak penting cukup menghilangkan penat kami dan mengisi kembali daya yang ada di tubuh dan otak kami. Ternyata begitu ya. Itu yang 4K kuat ya. 4K kuat. Kita ke atas bawah masing-masing Semeru. berapa kilo. Semeru 700. Enteng ya? Apalah 900. Ya binatang-binatang aneh ya. Mas gila. Oh iya. Core of the core. Intinya inti. Peace Love and gaul. and gal. Punyanya Sire itu. Oh iya, jangan diambil. Kayak Suka apa? menabung kata dia. Oh iya dia gitu mulu dia, iya benar. Peace apa? Peace, love and gaul. Iya. Jangan marah dan suka menabung. Barusan kami ngomongin rekan kerja kami di kantor yang punya moto Peace, Love, and Gaul, yaitu si Re. Maaf ya Re, kami hanya bercanda. Jika zat berpartikulasi terhadap molekul-molekul sinus, minus, dan tangan, Nggak kerekot. Sekarang kami baru menemui tanjakan-tanjakan yang lumayan curam dan menguras tenaga. Menurut saya sih ini masih manusiawi, tapi saya tak tahu di depan tanjakannya seperti ini atau lebih curam lagi. Kami harus menarik nafas lebih dalam lagi untuk mendapatkan pasukan oksigen yang cukup ke otak kami. Helai demi helai tarikan napas panjang terdengar kencang di telinga, tapi Topan masih bisa tertawa, meski terlihat kecut menahan perut yang sedikit keroncongan. Sedang ini adalah Om Mehmet, veteran gunung yang kembali menapak ketinggian dan bernostalgia dengan paru-paru lama yang kembali terpompa. Hai guys. Saya sekarang di Topan mencoba gimmick menjadi seorang vlogger, Hai guys. tapi penguasaan materi tidaklah cukup, Pan. Lu harus menanggalkan rasa kemaluan lu 5 cm di depan kening lu jika ingin seperti vlogger-vlogger yang punya jumlah subscriber jutaan orang. Jangan duduk. Ayo terus. Seperti ini Pan contohnya. Coba lu lihat si Buluk dan Rudi ngomong depan kamera. Cuma pengen napas doang, kasih tahu kalau capek. taruh ini dulu. Ngos-ngosan. Gua doang kayaknya yang kuyup di sini. Yang lain pada enggak. Nih paling bersih. Gue itu 2 kilo. Walaupun gak keringetan gue. Udah kayak ini. Ayo kita follow Mas Rudi. Osprey. Carrier Rudi terlihat paling tinggi di antara kami. Dan badan Rudi juga terlihat paling bugar karena dia rajin berolahraga di gym. Ini bagus nih di sini nih. Bagus itu ketika kita melihat sesuatu yang jarang kita temui di kota. Mendaki adalah salah satu cara kami mencari sesuatu yang bagus itu. Oke, tunggu ya. Alah. Saya mau chat time. Asik. Biar kayak vlogger.
Saya mau sorseli. Cat time, saur seli, dan pikiran kota memang susah dihempaskan saat lelah ini. Mantap ini tanjakannya lo, yang di atas ini. Keren. Ais. Backsoundnya ngeselin banget. Backsound pulang mah tuh pasti ngadu-ngaduan. Sweeper yang kena sweeping. Sweeper yang kena sweeping. Gue sweeper yang kena sweeping. Kami kembali berhenti dan sekali lagi bernafas dalam sebelum menghadapi tanjakan curam di depan. Apakah pos 2 masih jauh? Ayo pos 2 5 menit lagi. 5 menit lagi, kata pendaki yang turun. Entah itu candaan atau guruan, saya tidak peduli. Yang jelas saya terhibur mendengar itu saat di gunung. Tanjakan masih curam, nafas pun semakin dalam. Wah, tanjakannya gila nih. Tarikan nafas di balik rekaman video topan ini cukup menggambarkan betapa berat trek yang kami hadapi. Dan benar saja, tanjakan semacam ini harus kami lewati. Rekod ya? Tadi gua nggak direkod naik. Ya ntar ada lagi gantian. Ini gua lagi rekod ini coy. Buru. Lihat ke kanan. Kemana? Kiri mana sini? Tuh. Langsung kanan, langsung kiri. Iya. Ini licin kok yang ini. Tuh, ho. Anjir. Tuh, ho. Gue bilang juga apa, langsung kanan. Ya di gua kanan, di dia kiri. Ini gue lagi rekod. Kiri. Nah, itu udah enak tuh jalannya di situ. Sip, udah nggak licin. Rekod dot. Ntar dulu, Van. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini gue lagi rekod Rudy dulu. Ya, Pan, maju. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saat hujan turun. Dalam kondisi normal begini saja treknya sangat licin. Hei, Matt. Sombongnya. Tapi saya senang di atas pos 2 menanti. Pengen rasanya segera menegak air di pos 2 di atas. Membasahi kerongkongan selepas tanjakan ngesot ini. Tapi ternyata saya salah. Di atas ini bukanlah pos 2, melainkan simpang macan. Baru persimpangan menuju pos 2, bukan pos 2. Kami tetap beristirahat di pos bayangan simpang macan ini. Tapi kok rada serem ya atmosfernya di pos kota ini. Sendiri mulu. Oh iya tadi. Enggak. Apa lo tadi? Tunggu ya.
Tebel. Kabut tebel kadang bikin kesel, tapi aura yang ditimbulkan bikin hati seger dan tidak kumel. Lagi ngerekam dia. Rod, ngerekam hati-hati lu ngeliat jalan. Iya. Enggak, nanti nggak akan ambil rekam kok. Kabut merbabu kembali menggelayuti perjalanan kami menuju pos 2. Namun turunnya kabut yang ini sedikit mengganggu jarak pandang kami ke depan. Sangat indah sih secara visualisasi, tapi ngeri bagi yang mengalami. Tukang es ya? SS. Kalau bisa nanti habisinnya di pohon. Jadi nanti misalkan kiri nih, tak kirinya udah jalan beda ya gitu. Iya, transisi. Ya transisinya. Pohonnya gede sih bagus. Jadi bukan transisi. Ayo. Udah ketutup kabut nih. Kalau Ini digini, sekitar pukul jam 11.30. Baru mau ke pos 3. pas Mau 2. ke pos 2. Udah menghayal ke sana aja. Di sana ada Mas Tommy Push your limit. kelelahan. Core to core. Push your limit, Tom. Push your limit, God. Core of the core. Core of the core. Aduh. Kabut semakin tebal, kami kembali beristirahat sambil menikmati epiknya kabut seperti di film-film Hollywood. Saya sangat menikmati suasana ini, meski secara navigasi hal semacam ini selalu dihindari. Dalam dunia hayalan, iringan kabut semacam ini bisa diartikan sebuah lorong untuk menuju victory, yang pada akhirnya akan bermuara kepada glory dan prosperity. Bukan conquest yang terdengar keren, tapi itu sama sekali tidak menghargai eksistensi gunung. Dalam iringan gradasi putih hijau kami terus melaju. Titik-titik dingin dari jatuhnya gradasi putih sesekali saya rasakan. Yuk jalan yuk. Sensasi kenikmatan rasa dan visualisasi ini sangat saya nikmati di tiap iringan langkah kaki saya. Bagi saya mungkin inilah orgasme gunung yang bisa saya nikmati selain berada di puncak sana. Orgasme yang tak habis-habis selama kabut epik itu mengiringi langkah kaki saya. Terhenyak tiba-tiba orgasme yang saya rasakan terhenti. Selayaknya kenikmatan yang memang ada batasnya, saya pula harus melaksanakan kewajiban yang tak bisa saya hindari ketika saya telah merasakan kenikmatan itu. Ya, sebuah tanjakan curam dan licin menanti untuk diberi haknya. Membagi apa yang memang harus dibagi. Gradasi itu juga makin tebal dan tebal saja. Bersatu antara hak keindahan yang layak saya dapatkan dan kewajiban yang memang harus saya berikan. Meski dengan cara apapun termasuk berpegangan pada akar-akar pohon seperti ini, agar saya tidak terjatuh. Ya terus gue rekod terus. Meski kadang sesuatu itu menuntut perjuangan dari diri kita sendiri seperti berpegangan akar seperti tadi, kadang kalau kita ikhlas tanpa diduga bantuan itu datang dengan cara yang tidak kita pikir sebelumnya. Saat tanjakan curam seperti ini, tali inilah bantuan untuk kami. Sesulit apapun yang ada di depan harus kita lalui meski dengan jatuh bangun seperti ini. Jangan pakai trackball dulu kayak begini. Rudi kembali bangkit. Oh, jatuh. Dia sadar meski riak-riak kecil seperti itu akan selalu ada, tapi sesuatu yang indah di depan akan kita gapai dengan senyuman. Sesuatu yang indah di atas sana tidak butuh rengekan. Sesuatu yang indah di atas sana butuh perjuanganmu. Dulu. Tapi tahan ya, Iya. biar tegang. Sesuatu yang indah di atas sana tidak butuh keluhanmu. Sesuatu yang indah di atas sana hanya menantimu untuk menggapainya. Kita nunggu si Rudi sampai atas dulu. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan diberi, tapi keikhlasan adalah kunci untuk meraihnya. Melewati tanjakan ini kami harus bergantian. Dengan bantuan tali yang tidak terlalu besar dan jalan licin yang terjal dan curam, akan sangat riskan jika kami tidak sabar. Beberapa kali tali terlihat menegang karena tarikan. Topan juga sempat terlihat kesulitan di saat bersamaan harus memegang tali dan memilih pijakan.
Saya saat itu yang sedang mengambil gambar, mencoba naik tanpa pegangan dan alhamdulillah bisa. Momen-momen seperti ini sayang kalau sampai terlewat dokumentasinya. Sedang saat naik gunung kadang pikiran kita tidak sinkron antara memikirkan jalur pendakian dan mengambil kamera untuk mendapatkan momen yang diinginkan, terlebih jika kondisi sudah sangat lelah. Dalam setiap pendakian, komunitas Vic Traveler biasanya kami saling bergantian untuk mengambil momen. Untuk itu, angle kami sangat beragam dan kadang mewakili perasaan pribadi tiap individu komunitas Vic Traveler seperti Rudy, Dodi, Topan akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan unik. Untuk selanjutnya, tugas saya menyatukan itu semua dalam proses editingnya. Udah tuh, udah gue record aja. Tipe-tipe tanjakan seperti ini menuju pos 2 terbilang tidak terlalu panjang tapi lumayan banyak. Sejauh saya trekking menuju pos 2 ini, kalau saya bilang sih Merbabu punya tipe tanjakan semut merah. Kecil tapi menggigitnya sakit dan main keroyokan. Masih beruntung kami mendaki saat masa pancaroba, yang tipe tanahnya tidak becek dan tidak kering. Kalaupun turun hujan tidak terlalu basah, yang membuat tanah becek dan berair. Atau kalaupun panas tidak membuat tanah berdebu dan kering kerontang. Trekking dari pos 1 ke pos 2 ini menurut saya adalah jalur terpanjang di Merbabu via Selo. Kami terus berjalan menembus tebalnya kabut dan sekarang hujan meski rintik mulai menyiram. Sebagian dari kami memakai mantel untuk perlindungan. Cuaca nggak menentu, kabut nih agak sedikit gerimis. Teman-teman udah pakai mantel. Ini gue coba bertahan dulu, nggak pakai mantel. Ntar kalau hujannya deras mungkin gue baru pakai. Hujan. Menurut penuturan pendaki yang turun, sebentar lagi kami akan ketemu pos 2. Setelah tanjakan yang sedang saya lalui ini, nanti di depan akan ketemu tanjakan yang sangat curam. Nah, di atas tanjakan curam itu pos 2 berada. Hujan, boy. Hujan makin terasa membasahi baju, tapi saya lanjut tidak mengenakan raincoat. Katanya pos 2 yang ada gazebo tepat berada di atas tanjakan ini. Mas Rudi nggak kena. Ini gue capek bener. Banget kakak. Saya semangat tadi. Bisa lah. Us. Semangat. Suatu iklannya ini loh. Bagus sih, kuat tuh. Semangat Mas Dodi. Katanya si Memet. Santai nih, mau ke sana nih. Us. Sampai juga kami di pos 2, jalur pendakian terpanjang dari pos 1 via Selo, dan hanya pos 2 ini terdapat gazebo. Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukannya, menggambar tubuhnya, raut wajah hingga namanya
indah tapi apa artinya? Setelah dirasa cukup beristirahat di pos 2, ngopi dan mengeringkan baju, kami pun lanjut jalan. Berbisa nafsu dulu baru logika, cinta biru tinggal cerita. Jalur pos 2 ke pos 3 ini merupakan jalur terpendek via Selo. Kita hanya perlu melewati satu bukit dengan satu tanjakan curam yang berada di ujung sebelum sampai di pos 3. Tak ada realita. Jika tak tertutup kabut seperti ini, dari pos 2 pun sudah terlihat keberadaan pos 3. Pun begitu sebaliknya. Raut wajah hingga Jalur dari pos 2 ke pos 3 ini bisa dibilang jalur transisi, yaitu jalur peralihan dari vegetasi pohon-pohon tinggi dan lebat ke hamparan rumput ilalang dan pohon perdu. Di sini juga tumbuhan edelweiss pun mulai kita lihat, serta hamparan bukitnya menyerupai bukit Teletubbies. nafsu dulu baru logika, cinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada realita. Kabut lagi, hujan mulai mengguyur lagi. Epicnya kabut di sini seperti Appendor. Dia datang dan pergi sesuka hati. Untung hanya mata kami yang dibuat begini. Coba kalau hati kami yang dibeginikan. Ingin rasanya bilang bagi pemain-pemain hati yang suka datang dan pergi tanpa tahu perasaan ini tersakiti. Belum ada yang mekar soalnya. Belum ada yang makan. Ya sudahlah, jika ngomongin hati memang gak ada habisnya. Jangan dikira para pendaki itu selalu memiliki hati sekuat baja. Karena tanjakan seperti ini kita libas dengan biasa. Karena pendaki juga manusia yang punya perasaan sama seperti Anda, hai tukang pemain rasa. Ditemani kabut rasa dan tanjakan yang ada, disinilah kita saat ini berada. Udah nyampe pos 3. Sampai pos 3. Udah di pos 3 nih. Yoi, selamat. Empat parah nih.
Lebih pertama si Doro lagi berbang. Kabut kembali sangat tebal hingga pandangan saya yang terlihat hanya putih bersih. Seperti hamparan kapas yang tak berujung, seperti hati kita di saat kosong duduk terdiam di gang bolong. Sesaat kita terperanjak bahwa kabut telah menghilang dan kita baru tersadar berdiri seorang diri di pojok kiri. Tapi kehidupan harus terus berjalan. Kita harus terus maju apapun yang terjadi. The other night, dear, as I lay sleeping, I dream I held you in my arms. When I'm walking, I was mistaken, so I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear. Karir kembali kami panggul. Pertanda perjalanan harus kembali kami lakukan. Please don't take my sunshine away. Kami ke Merbabu berenam, tapi Topan tidak terlihat ya. Hahaha, tugas Topan mengambil video, pantas saja dia tidak terlihat. Tenang Pan, jasamu akan selalu kita ingat dan hitung-hitung sebagai fake traveler newbie. Bolehlah ambilin gambar kita-kita yang sudah senior di komunitas fake traveler. Canda Pan, jangan dianggap serius. Gak ada itu senior junior di komunitas fake traveler. Kami harus meninggalkan pos 3 dengan segala keindahannya menuju pos 4 di Sabana 1. Sesekali saya menengok ke belakang karena saya tahu di depan tanjakan sangat curam dan panjang, sedang di belakang adalah zona nyaman pendaki. Seperti halnya kehidupan, kita boleh menengok ke belakang, melihat sejarah kehidupan yang telah kita lewati. Tapi kehidupan ada di depan dan mimpi-mimpi indah hanya berjarak 5 cm di depan kening kita. Untuk itu, teruslah berjalan ke depan walau seperti apa tantangan yang kita hadapi, meski kita akan tetap mengingat yang di belakang, tapi itu bukan sebuah halangan. Kejarlah mimpimu yang ada di depanmu, kenanglah mantanmu yang ada di belakangmu. Pos 3 makin jauh saya tinggalkan menuju pos 4 Sabana 1. Capek tapi pemandangan enak, jadi enak ya. Iya, jadi gimana ya? Beberapa tonggak besi dan tali bantuan bisa kita temui di jalur ini. Trek pun semakin basah dan hal ini membuat pendaki rawan terperosok. Ini gue nggak tahu ini tanjakan apaan. Tuh, pos 3 kelihatan chill banget dan ini masih nanjak terus. Tahu dah, ini masih tinggi banget tanjakan nih. Tahu tanjakan apaan nih namanya nih. Ini harusnya pegangan tali nih. Tuh, pos 3 kelihatan kecil banget. Masih nanjak banget ini, masih terus tanjakan tanpa putus. Seperti yang dilakukan Rudi dan Wahyu dengan saling bantu, disarankan saat melewati tanjakan selepas pos 3 ini tidak berjalan sendirian. Jika tidak berjalan beriringan secara berkelompok, minimal berjalan berdua beriringan. Jika salah satu terpleset, segera ada teman yang nolongin. Topan dan Mehmet juga berjalan beriringan di tanjakan Yahud ini. Masuk ke trek dan tanjakan seperti ini, menurut saya memakai trek pull justru menyulitkan. Dengan bantuan tali, kita bisa memaksimalkan kedua tangan kita untuk membantu naik dan tumpuan pun jadi kuat. Jika salah satu tangan kita terbagi dengan trek pull, pegangan tangan kita jadi kurang kuat. Dan lihat saja, Topan malah sedikit kerepotan dengan trek pullnya sendiri yang ia bawa. Kecuali jika kita bisa membagi antara tangan kiri dan tangan kanan di antara trek pull dan tali seperti yang dilakukan Mehmet ini.
Saya mencoba merekam gambar sambil berjalan di tanjakan Yahut ini dan memang benar. Benar-benar susah. Dalam salah satu kesempatan ada yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana caranya naik gunung, trekking sambil merekam gambar saat pendakian? Apakah tidak susah? Kira-kira begitu pertanyaannya. Saya jawab, di setiap video pendakian gunung atau video-video lainnya bersama komunitas Fake Traveler, semua teman-teman Fake Traveler saya minta merekam gambar sesuai kemampuannya. Sifatnya adalah share visual, jadi ketika trip berakhir, semua audio visual yang direkam teman-teman dikumpulkan, dan hasil dari audio visual tersebut dijadikan sebuah vlog perjalanan yang berlabel trip komunitas Fake Traveler. Bayangkan saja jika video bagian 3 yang berdurasi 1 jam ini semua gambar saya yang ambil sendiri. Bisa gempor saya. Belum lagi video merbabu ini adalah trilogi pendakian gunung yang terbagi dalam 3 bagian, yang meski tidak berurutan dalam satu bingkai runut, tapi masih dalam satu kesatuan cerita yang tidak dapat dipisahkan antara bagian 1, bagian 2, dan terakhir di bagian 3 ini. Sudah panjang kali lebar saya bercerita, namun tanjakan Yahut masih saja belum menemukan titiknya. Hingga saya benar-benar merasakan kelelahan yang sangat, sampai saya tertunduk untuk menarik nafas dalam di atas tanah merbabu ini. Saya lihat keringat Dodi juga mulai bercucuran, mengingat panjangnya trek tanjakan Yahut ini. Keringat sih bercucuran, tapi bukan Dodi kalau tidak video selfie. Masih ingat dengan video selfie Rudi di bagian 1 jurnal gunung keempat merbabu ini? Bedanya kalau Dodi sering melakukan video selfie sembari trekking, sedang Rudi tiba-tiba menghilang dari rombongan, dan saya baru tahu kelakuan si Rudi saat saya edit videonya. Tentu bukan sesuatu yang haram. Seperti kata Firsa Besari, bahwa yang mahal dari sebuah pendakian gunung adalah eksistensi. Selfie salah satunya. Mas, beneran nggak sih pas 4 tinggal dikit lagi? Oh iya, bagus. Aku suka jujur. Makasih, Mas. Tapi tanjakannya setelah itu kayak gini juga? Enggak. Oh, enggak. Berarti dari sono aja, bro. Capek. Tenda aman ya, tenda. Tanjakan tanpa bonusnya panjang. Itu namanya tanjakan apa tuh barusan? Nggak tahu nama. Dibilang tanjakan setan, masih terlalu Itu manusiawi. tanjakan apa itu ya? Dibilang tanjakan iblis, masih terlalu setaniawi. Lo kan yang udah browsing merbabu. Ini namanya tanjakan apa? Ya nggak ngerti, itu browsing apaan? Gue itu ngeliat peta. Kalau Ciremai gimana, Dot? Mendingan ini kalau menurut gua. Mendingan ini sih katanya daripada Ciremai. Gimana, Met? Hah? Coba Mehmet yang udah pernah ke Ciremai gimana? Bukan Ciremai. Ciremai lebih berat. Sepanjang itu Ciremai tanjakannya. Ciremai lebih berat kayaknya katanya. Iya. Daripada ini. Tapi kan falsafah kita kan, gua masih ingat kan yang di Cikure apa? Yang cool ketemu muka. Enggak. Moto kita, moto mendaki itu apa? Puncak hanyalah Bonus mendaki untuk pulang. untuk kembali. Untuk kembali. Iya. Lagunya Fer. Tanpa sempat aku cicipi. Akan sepi daripada ramai. Hati hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Gunung tak perlu keluhan lu. Kalau lu pengen lihat cantiknya gunung, gak usah ngeluh. Asik.
pos 4 Sabana 1 sepertinya sudah dekat. Berdasar informasi dari pos 3 ke pos 4 Sabana 1, hanya melewati satu tanjakan panjang yang tadi telah saya lewati, untuk kemudian trekking menaik dan tidak terlalu curam seperti yang kalian lihat seperti ini. Dengan pemandangan sekeliling yang masih terlihat epik, kabut merbabu menambah suasana dramatik sepanjang trekking ke pos 4 Sabana 1 ini. Depan udah Sabana 1, Met. Jalak Suren, burung khas merbabu, seperti menyambut kedatangan kami di Sabana 1 ini dengan kicauannya. Sabana 1 bagi kami seperti oase. Setelah kurang lebih 10 jam trekking, Sabana 1. Tadi dari pagi, dari jam 8 sampai sekarang jam 5, kurang lebih 10 jam, dan ini belum beres. Nyampe Sabana 1 ya. Sabana 1 atau pos 4 merbabu sore itu juga berselimut kabut memutih seolah bersih dari hati yang perih. Dan ini topan dengan penuh harapan. Sampai Sabana 5, ini baru Sabana 4. Sabana 4, Sabana 1 sampai Sabana 2, pos 4 sampai pos 5. Tapi keren deh. Sabana 1 sore itu terlihat lengang. Pos 4. Sabana 1. Mungkin sore itu rombongan kami adalah yang terakhir menapak pos 4 ini. Camp pendaki pun telah banyak berdiri. Akhirnya Sabana 1. Sudah mulai kelelahan nih. ngomongin ngaco. Udah pada mulai ngomongin medik lah, ngomongin Nyekop lah. ngomongin nyekop lah. Sabana 1. Tapi kita maksain nih, kita mau ke Sabana 2 nih. Demi besok. Ajaklah temanmu ke gunung biar kau tahu sifat aslinya. Ya, memang benar, karena di sini sifat asli saya yaitu egois telah dirasakan teman-teman saat itu. Setiap manusia berbeda, jangan dipaksakan untuk sama. Setiap orang berbeda memang tidak bisa dipaksa, tapi kadang ada kepentingan lebih besar yang kadang susah untuk dimengerti walau tujuannya jelas untuk hal-hal dengan opsi lebih baik. Ada yang dengan senyuman, ada yang dengan tangisan, ada yang dengan minuman, ada juga yang mendadak menggonggong. Saat kondisi kabut tebal dan senja yang sebentar lagi menghilang berganti malam, dan sebagian teman memilih opsi untuk ngecamp di sini, saya bersikeras untuk memilih opsi ngecamp di Sabana 2. Jarak Sabana 1 ke Sabana 2 tidaklah jauh. Trekking tanjakan satu bukit kemudian turun tibalah di pos 5. Saat itu saya belum tahu kondisi trek seperti itu. Namun berdasarkan info pendakian dan insting saya berkata, akan jauh lebih melelahkan jika memulai summit attack pada dini hari nanti dari Sabana 1 ini daripada summit dari pos 5. Dan saya beruntung memiliki teman-teman yang mengerti dengan argumen saya yang memang masuk akal, dengan pertimbangan yang saya kemukakan tadi. Sedikit mengambil resiko trekking gelap dan kabut untuk mengambil manfaat yang lebih baik pada summit nanti. Yang mendadak menggonggong seperti hewan.
Setelah bulat untuk melanjutkan sampai pos 5 dan sedikit memasak makanan kecil untuk menghangatkan badan, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5 di Sabana 2 saat mulai gelap dan kabut tebal. Dan inilah perjalanan epik komunitas Fake Traveler untuk menggapai puncak pertama kami di atas 3000 mdpl. Trekking ke pos 5 ini kami sempat mengambil jalur yang salah yang seharusnya kami lurus mengikuti jalur. Kami malah berbelok ke kanan menaiki lagi satu bukit kecil. Kami pun sempat kebingungan beberapa saat, namun kami tetap tenang dan sekali lagi insting kami mainkan untuk menavigasi awal mula kami trekking dari pos 4 bagaimana jalur sesuai informasi ke pos 5. Jujur, saat itu mungkin saya yang paling ketakutan, karena sayalah yang sedikit egois untuk melanjutkan trekking saat kondisi gelap berkabut seperti ini. Teman-teman saat itu sangat tenang sampai akhirnya kami melihat cahaya terpendar dan suara-suara pendaki lain. Kami tahu di depan sana adalah pos 5 di Sabana 2. Tidak pernah saya merasa lega di gunung seperti saat itu. Puji Tuhan. Mas Rut, Sampai Sabana 2. capek nggak Mas Rut? Kuat ya? Alhamdulillah. Kenapa nih? Gak ada yang tahu jalan. Ngikutin jalan aja. Mas Mamet, Iya. gimana Mas Mamet? Iya. Berhasil. Kuat ya? Mantap. Ini Omet nih. Aman Omet? Mas Dodi, Gimana? aman ya? Aman dong. Mantap. Lancar ya. Mantap Mas Bayu. Mantap. Keren. Keren. Gimana kita Keren. di sini? Keren, keren. Ini udah di Sabana 2. Akhirnya paksa malam-malam. Gila. Alhamdulillah ya Allah. Gimana perasaannya? Senang ya? Ya lega. Lumayan juga. Keren. Keren. Gila, open perdana langsung Sabana 2. Menantang ini apa ya? Perjalanan yang ekstrim, olahraga ekstrim. Olahraga. Ya. Gimana ya? Terjal, banyak batu. Wah, udah kayak kalau bayangin kalau roller coaster, wah gini. Wah, gila. Wah, tapi itu tersendiri lah, kenikmatan tersendiri. Yoi. Banyak yang tenda nih, udah banyak yang tenda. Ini Ada 3 tenda. Kita mau cari tempat tenda nih. tempat tenda. Oh, Mas Tom. Ini ngapain nih, Mas Tom? Alkisah demikianlah happy ending kisah kami para fake traveler, para pendaki pemula dan pendaki kusam. Kami tiba di Sabana 2, mendirikan tenda, beristirahat untuk kembali lagi memulai perjalanan. Dan summit attack pada dini hari nanti untuk menggapai impian kami berada di atas 3000 mdpl.
Bagi kalian yang pengen tahu kisah kami saat summit attack dan saat muncak merbabu serta keindahan merbabu dari puncak yang dikelilingi deretan pegunungan yang menakjubkan, sudah saya cantumkan link video kami di deskripsi bagian 1 dan bagian 2. Akhirnya pesan kami hanya satu, jangan pernah meremehkan alam. Entah kalian sudah ahlinya ahli di gunung, apalagi cuma pemula seperti kami. Menaklukkan alam sama saja kalian menantang Tuhan. Jangan pernah bilang menaklukkan alam. Nikmatilah alam, kagumilah alam. Jangan pernah tinggalkan sesuatu kecuali jejak. Ya, lupakanlah dan hanya tinggalkan jejak, terlebih jejak Samantaan. Masih banyak gunung-gunung yang belum didaki. Masih banyak perempuan-perempuan yang punya hati. Maka dari itu jangan berkecil hati. Mari kita nikmati. Kemana saja langkah ini akan mencari. Cari sesuatu yang hakiki. Ibarat gunung adalah sebuah frasa cinta yang akan terus bergema. Nyahlah kau hai pemain rasa. Karena sesungguhnya hatiku ini bukan baja. Karena sesungguhnya aku juga punya cinta. Bilur makin terhampar dalam rangkuman asa, kalimat hilang makna, logika tak berdaya. Di tepian nestapa hasrat terbungkam sunyi. Entah aku pengecut, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakan bila kau butuh telinga untuk bersandar, takkan ku berlindung. Mencicipi Pasti kau temukan aku di garis terdepan, sekarang nggak bisa ikut. bertepuk Sekarang kita dengan bisa nyampe 3000. sebelah Yoi. Mantap. kau membuatku yakin malaikat tak selalu bersayap. Selamat ya Pak. Biar saja menanti tanpa batas, tanpa Tetap bangkit lah, batas, tetap percaya Pak. Kalau lu bisa, lu pasti bisa. tetap menjelma cahaya di angkasa. Tanggapannya gimana? Sungguh tertampil dan sukar tergapai. Ngomong dulu prolognya. Oke, aduh akhirnya gitu. Makasih buat teman-teman semua yang udah bareng-bareng sama-sama bisa sampai sini. Ku Ya alhamdulillah ya. mendambakanmu, Tuh, mendambakan kalau tahu mak wah bila kau butuh telinga kaki tempat pegel, tinggal, ada aja deh. untuk Gila, ngeri. bersandar, Gila. raga untuk berlindung. Akulah orang yang selalu ada untukmu. Debut langsung 3000. Hanya sebatas teman. Kita yang udah beberapa kali nyoba puncak baru pertama ini 3000 ppm. Lu baru Yakin nyoba. kau temukan aku di garis Selamat buat Topan ya. terdepan. Sekaligus Buat kita juga. ini sekaligus penobatan sebagai komunitas Big Traveler untuk pertama kali ikut jalan dan bisa langsung ke 3000. Kita aja baru pertama juga ini ke 3000. Ya, ini di atas 3000. Sudah di atas. Ayo dong, gabung dong komunitas Big Traveler. Ayo, teman kami apa? Hey, man.
Ini Memet terakhir mendaki tahun 2010 di Gunung Gede, dan ini 2019 setelah 11 tahun dia mendaki, dan biar bersiap-siap tapi akhirnya bisa nyampe juga. Keren. Kaget gue. Apa Dot? Ya ini juga baru pertama kali nih ke yang di atas. Aku di garis terdepan bertepatan